Ada rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, kedor pintunya dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak sampai akhirnya lepaslah grendelnya dan Siti Fatimah ada di balik pintu, digencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu. Dalam keadaan yang sangat genting sekali perpecahan di antara mereka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan ini saya ingin menjadi bagian dari ikhtiar untuk meluruskan sesuatu yang salah, sesuatu yang bengkok ya, terkait dengan ceramah ya di Mabes Polri ya, dengan tema moderasi agama dalam rangka merajut nasionalisme dan toleransi beragama ya, yang disampaikan oleh Kiai NU Indramayu Jawa Barat ya, Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA ya kan, yang kemudian memang sudah viral. Dan saya ingin menyampaikan pernyataan imam besar ya, HRS, terkait ini ya, karena pernyataan-pernyataan dari yang namanya Kiai Yasin ini ya, nanti di bagian ujung setelah saya menyampaikan butir-butir sikap imam besar, akan saya sampaikan ternyata terbukti ya, terbongkar ya, bahwa kiai yang mengaku kiai lah ya, ini mengaku kiai lah ya, dan punya pesantren gitu ya, ternyata dia adalah seorang Syiah ya. Jadi kalau orang Syiah itu sangat wajar kalau kemudian bermaksud punya keinginan untuk menjelek-jelekan umat Islam ya kan, kemudian tidak suka dengan sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan dengan Rasulullah sendiri, karena yang diagung-agungkan oleh mereka hanya Sayyidina Ali ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin meneruskan pesan dari imam besar supaya umat Islam waspada ya, jangan sampai kemudian terpecah belah ya oleh hasutan-hasutan ataupun provokasi dari orang yang mengaku dalam tanda petik ulama, yang ternyata dia adalah seorang Syiah. Dan kita mesti tahu, mesti tegas bahwa Syiah bukan Islam. Umat Islam selama ini masih belum banyak yang paham, masih terkecoh, dikira Syiah adalah Islam. Syiah itu bukan Islam, udah begitu saja. Kalau pengen tahu lebih jauh, pelajari ya, Syiah bukan Islam ya. Oke. Nah, beberapa poin yang menyesatkan dari si Yasin ini ya, dari Indramayu ini ya. Pertama ya, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar ya. Yang kedua, bahwa kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah ya. Cermati kata-kata ini ya, ini pemikiran dari si Yasin Syiah ini ya. Ketiga, bahwa kalimat la ilaha illallah bukanlah kunci masuk surga, atau bahwa kalimat la ilallah jadi kunci surga adalah tidak masuk akal. Padahal saya sejak kecil saya diajar oleh ibu saya pujian la ilaha illallah, la ilaha illallah, kuncine swarga, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci ya, kita semalamnya diajarkan ketika orang mau meninggal bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Yasin bilang itu tidak masuk akal. Ini Syiah, dia ingin mengacaukan pemikiran dan keimanan umat Islam ya. Kemudian yang keempat, bahwa Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Nah, ini kan jelas dia kalau dia orang Islam, dia nggak akan ngomong kayak gini. Karena dia Syiah, maka dia ngomong kayak gini
ya kan? Allah sudah menegaskan di Al-Quran, sudah kuridhoi Islam sebagai agamamu, hari ini telah kusempurnakan agamamu dan Islam menjadi agamamu. Itu Allah sudah menegaskan ya. Si Yasin ngomong tidak pernah sempurna. Yang kelima, bahwa setelah wafat Nabi SAW ada konflik berdarah, berebut kekuasaan antara Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ali hingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Ini pemikiran-pemikiran Syiah ya. Mabes Polri itu katanya ini yang memfasilitasi menangnya siapa sekarang, ya kan? Tugas dia memang untuk mengacaukan umat Islam, ya kan? Nah, jadi kalau orang yang mempelajari Syiah, narasi-narasi seperti ini nggak asing, ya. Selalu begitu yang mereka ungkapkan untuk mengabadikan pertumpahan darah, mengabadikan permusuhan ya, oleh kaum Syiah. Keenam, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai berondong. Coba, Rasulullah manusia yang paling mulia, kekasih Allah, disebut berondong ya, saat kawin dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ibu ya. Jadi ini penghinaan kepada Rasulullah ya, disebut berondong karena beliau masih muda, 20 tahun, menikahi janda Ibu Siti Khadijah yang sudah berumur 40 tahun. Coba, padahal semua ini adalah petunjuk Allah, ya kan? Kemudian yang ketujuh, bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pengikut Nasrani dengan bukti tidak mau dimadu atau anti poligami. Konsultasi ke pendeta Nasrani Waraqah bin Naufal, ya kan? Ini pemikiran si Yasin sesat dari Indramayu itu ya. Kemudian yang delapan, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu seperti Hitler Nazi. Nah, ini ciri-ciri khas orang Syiah seperti ini, sangat benci dengan para sahabat, apalagi namanya sahabat Umar, paling dibenci. Bahkan menurut kabar di mana tuh di Suriah itu kan, yang pemerintahannya adalah pemerintahan Syiah, itu pada waktu peperangan di awal-awal itu ada orang yang namanya Umar itu dibunuh, ada anak atau orang yang laki-laki namanya Umar dibunuh, saking bencinya mereka kepada Umar. Kemudian yang kesembilan, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru, tapi membawa sekte baru dari agama Nasrani. Gila ini, si Yasin gila ini, karena dia Syiah. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan video dari Kiai Haji Lutfi Basori ya, seorang NU garis lurus ya. Beliau mengklirkan dan kemudian beliau membongkar bahwa sesungguhnya si Yasin ini adalah Syiah ya. Yang berikutnya, bahwa 10, agama memang berbeda, tidak sama, tapi agama mana yang masuk surga itu urusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Islam tidak boleh klaim surga. Nah, ini menyesatkan ini. Umat Islam harus mengimani ya, bahwa yang masuk surga nanti hanya umat Islam, karena Allah yang mengatakan demikian, inna dina indallahi Islam ya, bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Ya, selain Islam itu adalah orang yang bangkrut. Itu di Al-Quran begitu, di hadis begitu, ya kan? Nah, ini kalau udah kayak gini memang sengaja untuk mengacaukan keimanan umat Islam, terutama yang masih awam-awam itu, ya kan? Yang ke-12, bahwa makna kafir adalah gelap mata, ya, hasud, bakhil, takabur, tidak bersyukur dan lain apapun agamanya. Jadi kafir jangan dimaknai orang di luar Islam. Nah, gila ini pemikiran-pemikiran yang keluar dari rel Islam ya. Di hadis, di Al-Quran sudah jelas ya, bahwa mereka yang di luar Islam itulah yang namanya kafir, karena dia menutup diri dari kebenaran. Sementara kebenaran itu hanya Islam. Allah menegaskan kebenaran hanya Islam. Yang tidak menerima Islam berarti kafir, dari kafaroh ya, kafir, kemudian diadopsi oleh bahasa Inggris kafir, penutup, tertutup, menutup diri ya, udah jelas ini. Kemudian yang ke-13, bahwa malaikat bodoh dan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat jangan banyak bacot. Nah, ini kan ngawur ini ya. Apakah si Yasin ini lebih mulia dari malaikat ya? Mungkin dia mengambil dari dialog Allah dan malaikat ketika hendak menciptakan Adam itu barangkali ya. Malaikat banyak bertanya. Tetapi cara dia membahasakan ini jelas-jelas bahasa penghinaan terhadap makhluk Allah yang mulia, yaitu malaikat. Kemudian ini yang ke-14, bahwa gambar Yesus ada di dalam Ka'bah serta dijaga dan dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Ini poin ke-14. Ini poin-poin yang disampaikan oleh si Yasin Syiah ini ya. Nah, oleh karena itu maka imam besar menyampaikan amanat
bahwa saat tim advokat Imam Besar menemui beliau di rutan Mabes Polri dan menyampaikan pertanyaan umat tentang isi-isi poin masalah tersebut, beliau berpesan sebagai berikut, ya, MUI dan umat Islam harus segera ambil sikap tegas, serta para habaib ulama istiqomah harus segera mengkanter tiap poin kesesatan yang diumbar dalam program moderasi beragama. Nah, jadi pakai istilah yang sok ilmiah gitu, moderasi. Maksudnya agama dibuat supaya semuanya moderat. Itu namanya munafikun. Padahal Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Bukan dimoderasi supaya bisa saling terkoneksi, ya kan, bahwa semua akan bisa masuk surga, ya kan. Itu pemikiran yang luar biasa ngawur gitu ya. Dan kemudian karena ini adalah program resmi rezim untuk menyesatkan ASN, TNI, Polri se-Indonesia yang sangat berbahaya, sekaligus untuk menyerang dan melecehkan Islam secara masif dan sistematis. Ini pernyataan Imam Besar, ya, yang beliau sampaikan melalui pengacara beliau, karena beliau sekarang masih terdolimi oleh rezim ini dalam sebuah peradilan yang sesat, ya. Jadi saya ingin menyampaikan, insya Allah menjadi bagian dari untuk meluruskan kebenaran. Saya ingin membela Islam. Saya ingin membela Islam supaya umat tidak terkacaukan imannya oleh pemikiran-pemikiran sesat, ya, mengaku kiai segala macam, tapi ternyata di balik itu, ya, si Yasin ini adalah seorang Syiah, ya. Dan banyak saya mendapat kabar dari teman-teman yang mengikuti ceramah-ceramah dia, ternyata memang pemikiran-pemikiran sering ngawur, ya. Ngawur dalam arti ya keluar dari rel Islam. Begitulah Islam, namanya Syiah itu di tengah-tengah umat Islam dia bertakiyah, ya kan, ibaratnya berkamuflase. Tapi ketika mendapatkan momentum seperti sekarang ini kan yang berkuasa memberikan momentum kepada mereka yang nggak suka sama Islam untuk muncul, ya, sehingga mereka berani mengatakan itu. Baik teman-teman, mudah-mudahan ini menjadi sebuah kejelasan, klarifikasi. Dan setelah ini akan saya tunjukkan video saya ambil dari sebuah grup WhatsApp garis lurus, ya, yang dimana salah satu anggotanya adalah Kiai Haji Lutfi Basori, ya, pengasuh pondok, dia dari NU tapi garis lurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, digedor pintunya, dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak, sampai akhirnya lepaslah grendelnya, dan Siti Fatimah ada di balik pintu, digencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu, dalam keadaan yang sangat genting sekali. Perpecahan di antara mereka itu mengerikan, kayak kita ini kayak zaman Gestapo dulu lah, ya, mengerikan sekali. Meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang takziah, dikafani sendiri, dikubur malam-malam, orang ketakutan semua. Nah, ketika dikuburkan, di situ awal talqin. Sayyidina Ali ngomong, wahai istriku tercinta, tolong sampaikan kepada bapakmu bahwa sahabatnya sudah pada murtad semuanya. Nah, ini adalah suasana semacam ini kan tidak dikemukakan, tidak kamu pelajari dalam sejarah, ditutup. Ada apa sebetulnya? Saya tidak menghinakan mereka, saya tidak akan mengurangi penghormatan saya kepada para sahabat, tidak. Tapi tetap saya meletakkan mereka sebagai manusia biasa, seperti kamu-kamu juga. Ada riwayat Syiah, Syiah itu kan sesat, ya, yang mengatakan bahwa tatkala Nabi Muhammad SAW wafat, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu, kata orang Syiah, sangat membenci Siti Fatimah, putri Nabi. Begitu. Kan khalifahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Sedangkan orang Syiah meyakini bahwa khalifah yang benar itu adalah Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Suaminya Siti Fatimah, alias menantu Nabi. Gak terima orang Syiah. Apa? Sahabat-sahabat Nabi itu, kenapa mereka membaiat Abu Bakar? Padahal yang berhak menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata orang Syiah, mereka membuat cerita-cerita bohong. Antara lain, begitu Rasulullah wafat, mengatakan Sayyidina Abu Bakar dan pasukannya itu mendobrak rumah Siti Fatimah. Dalam riwayat itu dikatakan, ini riwayat bohong ya, riwayat bohong. Siti Fatimah berada di belakang pintu. Beliau dalam keadaan hamil. Kemudian didobrak, akhirnya tergencet oleh dobrakan para sahabat, yaitu kena pintunya sampai keguguran. Sehingga Siti Fatimah akhirnya meninggal dunia gara-gara disiksa oleh para sahabat. Berarti para sahabat itu jahat, begitu menurut riwayat Syiah. Jelas ini adalah pembodohan terhadap umat Islam dan kebohongan publik karena tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, akhbar dari para sahabat, juga pemberitaan dari ahli sejarah Islam ya, yang mengatakan bahwa Siti Fatimah radhiyallahu taala anha itu tatkala ditinggal wafat oleh Nabi, beliau sedih sekali, kepikiran sekali, akhirnya beliau sakit-sakitan dan juga ditunggu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai suami yang sangat setia. Ya, suami beliau ini sangat setia menunggui Siti Fatimah. Pada akhirnya sebelum beliau wafat, beliau berpesan pertama agar jenazahnya itu tidak dirawat oleh laki-laki selain mahramnya. Maka yang merawat jenazah Siti Fatimah tiada lain adalah keluarga dalam yang masih satu mahram. Begitu. Ya, ini riwayat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah.